Ya, untuk yang pertama kami panggil Bapak Dr. Edi Wuryanto, silakan. Di kantor kakak. Tepuk tangan siapa di daring? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, senior saya Pak Arwani. Izinkan hari ini saya menyampaikan peran DPR RI terkait dengan kebijakan pembangunan kesehatan khususnya di pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, saya agak melebar sedikit karena memang ada amanah yang dibebankan kepada saya bersama dengan Pak Menteri Kesehatan untuk mengawal kebijakan kesehatan agar lebih baik, juga akses layanan keperawatan di Indonesia untuk lebih mewarnai di dalam sistem kesehatan nasional. Slide, Mas. Jadi Komisi 9 DPR RI itu mitranya ada 7, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BKKBN, Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dulu dikenal dengan BNP 2 TKI, tentu terkait dengan politik regulasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan isu-isu kesehatan. Kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Slide berikutnya, Mas. Slide lagi. Nah, tampaknya Indonesia ini termasuk negara yang paling terlambat di dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip revolusi industri 4.0 di dalam sistem kesehatan nasional. Akibatnya, slide berikutnya, Mas. Akibatnya layanan kita itu terlalu terfragmentasi. Jadi kalau hari ini kita periksa ke rumah sakit, mungkin hanya ketemu dokter, wawancara, besok baru mungkin foto ronsennya, besok harinya baru mendapat obat dan lain-lain dan segala hal yang terkait dengan kesembuhannya. Akibatnya sistem ini ribet dan tidak efisien, cost-nya besar, value yang diperoleh oleh pasien itu sedikit. Karena itu tidak heran kalau banyak keluhan dalam sistem kesehatan kita karena sistem yang dibangun itu masih konvensional dan tidak kompetitif. Akibatnya hampir 100 triliun uang kita mengalir ke negara-negara tetangga, khususnya di Singapura, Malaysia. Tentu ini sangat merugikan di era di era universal coverage, di era persaingan global bisnis di bidang kesehatan. Tentu kita mengharapkan ada transformasi sistem kesehatan kita yang mengintegrasikan prinsip-prinsip universal coverage. Semua data itu bukan hanya terkoneksi, tapi terintegrasi dengan baik antar berbagai departemen, antar berbagai sektor, asuransi kesehatan BPJS masuk, sehingga ada kecepatan dan perbaikan layanan, ada keramahan, ada semuanya, sehingga ini menjadi PR besar kita. BPJS kita defisit karena memang sistem kesehatan kita sangat boros. Jika dibanding dengan Thailand misalnya yang sudah mulai menerapkan mulai menerapkan yang disebut dengan apa itu Pak, seperti visit ya kesehatan yang masuk dalam pariwisata kesehatan. Jadi kalau Anda sakit, Anda tinggal connect ke websitenya beberapa rumah sakit di Thailand, Anda akan dipandu, Anda akan dijemput di bandara, Anda akan dilayani dengan baik di rumah sakit. Setelah selesai Anda akan diantar sampai bandara lagi, kemudian Anda diantar sampai pulang ke rumah dengan dipandu dengan semua melalui virtual. Nah ini sangat irit ya. Jadi medical tourism yang di sana sangat irit, sangat ramah. Value bagi pasien sangat tinggi. Ini yang mengakibatkan wilayah-wilayah seperti di daerah Batam, daerah Sumatera Utara, Aceh, Jakarta yang punya uang,
itu akan lari ke sana. Maka transformasi revolusi industri 4.0 ini oleh Komisi 9 terus disampaikan kepada Pak Menteri agar sistem kesehatan kita mulai berubah ke arah situ. Ada contoh menarik misalnya RSUD Tulungagung. Ini RSUD di tingkat kabupaten yang pernah mendapat penghargaan tingkat dunia untuk best value rumah sakit terbaik. Tempatnya sederhana sebetulnya. Inovasi yang dilakukan RSUD itu sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip revolusi industri. Maka di era banyak rumah sakit itu mengalami defisit, RSUD Tulungagung ini santai saja dia. Ini bentuk bahwa sistem kesehatan kita ini belum kompetitif. Selain berikutnya, Mas. Nah, ini yang kita harapkan. Di era sekarang kita belajar betul, apalagi di masa COVID-19 ini, kita sudah mulai dipaksa untuk masuk dunia baru, dan mudah-mudahan juga patient center healthcare ekosistem ini sudah mulai masuk dalam sistem kesehatan Indonesia. Terus, Mas, slide. Nah, smart healthcare ini menjadi wilayah baru yang kita harapkan bukan hanya rumah sakit swasta yang selama ini menguasai, tapi sebagian besar rumah sakit pemerintah ini juga harus mulai bergeser ke situ. Selain maka strategi dan polisi negara ini harus berubah. Ya, kita harus mulai membuat finansial kita itu kreatif, sustainability, untuk mendukung agar biaya kesehatan kita tidak terlalu mahal. Juga adaptasi terhadap model-model baru, akses layanan kita itu harus sampai pada tingkat yang terjauh, sehingga meskipun dia itu tinggal di desa terpencil, tapi akses layanan kesehatannya itu membaik. Slide, Mas. Nah, ini polisi dan strategi yang terus kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Isu yang kedua, slide, yang disebut dengan universal coverage. Kita tahu bersama bahwa BPJS Kesehatan ini menjadi sorotan publik. Tetapi bahwa negara ini sudah memahami betul bahwa kesehatan itu hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Dan setiap orang, bahkan termasuk orang asing sekalipun yang bekerja di Indonesia, dia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Nah, sayangnya cara memandang universal coverage rakyat kita ini, masyarakat kita itu tidak utuh. Padahal ada 3 dimensi. Di situ yang perlu dijaga keseimbangannya. Yang pertama, siapa yang di cover. Yang kedua, layanan apa yang dia peroleh atau kita sebut dengan manfaat. Yang terakhir, yang ketiga adalah biaya atau cost yang di cover. Nah, ketiga dimensi ini harus dilihat secara utuh agar seimbang. Satu dimensi mengalami kekurangan, maka akan mempengaruhi dimensi yang lain. Nah, pada sisi universal coverage di Indonesia ini merupakan negara yang paling terlambat di dalam menerapkan universal coverage dibanding negara-negara lain. Umurnya baru 6 tahun. Maka kalau kemudian banyak persoalan di sana sini, kacamata kami di Komisi 9 masih dalam batas wajar. Karena itu kita terus melakukan rapat maraton, bahkan pernah rapat dari pagi sampai subuh dengan para mitra untuk memperbaiki sistem BPJS ini agar lebih bagus. Karena sadar bahwa, slide, Mas, sadar bahwa situasi ekonomi kita ini sebetulnya taksasi kita kecil dengan masyarakat kita banyak, tetapi sektor kesehatan kita itu tertumpu pada APBN yang lemah. Lagi sektor kesehatan kita itu tertumpu pada APBN yang lemah. Artinya kelangsungan hidup BPJS itu sangat tergantung pada APBN, sementara APBN kita itu lemah. Maka inilah yang kemudian menjadi persoalan. Akhir-akhir ini, hari-hari ini, sorotan terhadap BPJS semakin keras. Defisit total BPJS semakin besar, dan ketika defisit itu semakin besar, yang menanggung itu APBN kita yang lemah. APBD tidak menanggung defisit,
masyarakat yang mampu, yang harusnya dia bergotong royong membantu yang miskin, ini juga tidak menanggung BPJS selain ini. Maka tentu upaya-upaya kreatif pemerintah itu secara menyeluruh diharapkan bisa menutupi kelemahan-kelemahan ini, dan kelemahan-kelemahan ini pada akhirnya pemerintah setelah 4 tahun misalnya dari sisi dimensi iuran tidak naik, dinaikkan. Bahkan kemudian MA membatalkan, dikaji lagi, tapi terakhirnya juga tetap menaikkan. Semuanya hanya digunakan untuk 3 pilar dimensi universal coverage itu terjaga dengan baik untuk menjaga kelangsungan program ini. Tetapi memang secara umum dampak dari BPJS yang tersentral ini muncul keadilan sosial yang terganggu, karena kita harus sadar bahwa yang menikmati manfaat BPJS itu di daerah-daerah yang sarana pelayanan kesehatannya bagus. Jawa ini kan rumah sakit ada di mana-mana. Orang rumah sakit jantung dia bisa periksa dengan cepat. Tetapi orang Papua ketika dia sakit jantung dia tidak bisa menggunakan akses layanan kesehatan. Maka seringkali dikritik orang Jawa lah yang menikmati manfaat BPJS dibanding orang Papua. Padahal orang Papua juga bayar BPJS, orang Jawa juga bayar BPJS. Belum tentu orang Papua itu lebih mampu daripada orang Jawa. Ini ketidakadilan sosial yang muncul dalam sektor layanan kesehatan. Maka kami meminta dengan sangat keras Menteri Kesehatan itu segera mempercepat akses layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang akses layanan kesehatannya kurang, agar keadilan sosial itu bisa tertutupi dengan polisi negara yang baik. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, selain Menteri Kesehatan banyak melakukan upaya-upaya untuk merubah sistem kesehatan nasional kita melalui Rakerkesnas beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Sebetulnya ingin mengarah mensinkronkan antara kebijakan sistem kesehatan nasional kita dengan universal health coverage. Yang seterusnya kita harus akui WIS coverage, populasi yang dijangkau oleh BPJS itu sudah 85% penduduk Indonesia itu menjadi anggota BPJS. Dan Bapak Ibu tahu 60,25% itu adalah jumlah anggota BPJS yang dibiayai oleh negara. Jadi peserta BPJS itu sebetulnya 60,25%, sebagian besar itu ditanggung oleh negara. Ini komitmen negara sebetulnya terkait dengan kesehatan. Tidak ada presiden di Indonesia yang anggaran kesehatannya melebihi 5%, bahkan sekarang hampir 6%, karena digunakan untuk mengcover 60,25% itu yang gratis, yang ini dinikmati oleh orang miskin. Yang peserta bukan penerima upah dan 14%, bukan pekerja ada 2,23%. Jadi menurut saya, dari komitmen ini sebetulnya negara sudah bersusah payah untuk bagaimana menjamin setiap rakyatnya itu ketika sakit dia nggak mikir lagi biaya. Meskipun harus coverage, siapa yang di cover ini masih banyak persoalan. Yang kedua, terus Mas, slide, waktu pendek, terus slide, stop. Nah, ketika kita bicara dunia keperawatan, peserta program rujuk balik yang berisi tentang penyakit-penyakit katastrofik itu jumlahnya demikian besar, ada 1.131.000, dan ini coverage atau program praktek keperawatan yang sebetulnya bisa mengakses layanan ini. Ada diabetes, ada hipertensi, jantung, asma. Ini rakyat yang punya penyakit katastrofik dan penyakit kronis, dan ini butuh pendampingan lebih lama dari tenaga kesehatan. Maka kami mencoba mencari data untuk memasukkan praktek keperawatan dalam skema klaim BPJS agar ada value praktek keperawatan di dalam rangka berkontribusi untuk
membantu program BPJS dengan value bagi rakyat yang lebih baik. Terus, nah ini katanya penyakit katastrofik yang menghabiskan sebagian besar dari dana BPJS. 20 triliun lebih digunakan untuk seluruh simpatis, tenaga ginjal, dan lain-lain. Bahkan kalau saya boleh dengan misalnya promotif preventif yang menjadi pilar penting dalam sistem kesehatan kita hanya sekitar 400 miliar, 0,5%. Artinya dari sistem kesehatan budaya ini promotif preventif memang belum menjadi satu policy komitmen negara yang kuat. Terus ini baik, saya kira itu terus. Nah, di sisi yang seterusnya adalah sistem kesehatan nasional. Selain Pak Jokowi sekarang sedang mengambil upaya-upaya yang baik terhadap sistem kesehatan nasional. Selain, nah saya ingin mengambil sesuatu dulu. Ketika pertama kali bertemu dengan Pak Terawan, Pak Menteri, salah satu pertimbangan Pak Menteri diangkat oleh Pak Jokowi itu adalah ingin berfokus pada pelayanan kesehatan hilir, bukan hanya hulu, yang menekankan pada upaya promotif dan preventif. Ini sangat penting yang sampai saat ini saya tangkap, dan pada rapat dengan pendapat yang pertama kali ini yang saya sampaikan ke Pak Menteri. Karena saya melihat ini ada kemandirian klien, jadi kesehatan itu bersandar pada kemandirian klien yang memang khas dengan masyarakat Indonesia yang disebut dengan gotong royong. Kalau kita bicara penanganan preventif, maka pasti ada penguatan public health oriented, bukan hanya hospital oriented. Maka di situ ada public health care, ada public health nursing. Nah, ketika itu maka ada perawat desa. Pak Menteri menyebutnya perawat desa. Nah, dalam konteks ini ada peluang yang besar bagi perawat untuk masuk di dalam sistem kesehatan nasional. Sehingga kita lihat berbagai kebijakan penguatan dan reposisi pelayanan yang ada di puskesmas. Ini puskesmas mulai digeser pada upaya-upaya UKM dan UKP. Rawat inap dipangkas, karena kalau orang sakit rawat inap ya sekaligus masuklah rumah sakit. Kalau puskesmas di pasar rawat inap juga seringkali menyebabkan keterlambatan dalam merujuk pasien. Ini dan yang ketiga, kewajiban negara dalam universal itu sebetulnya pada pelayanan kesehatan dasar. Maka pokok-pokok pikiran itu oleh Komisi 9 diajukanlah rencana undang-undang yang disebut dengan Sistem Kesehatan Nasional. SKN kita itu hanya ada di peraturan pemerintah, tidak pada di undang-undang, sehingga setiap ganti presiden SKN kita itu berubah. Maka untuk memproteksi upaya promotif preventif, reposisi peran puskesmas, public health nursing ini diharapkan menjadi pokok-pokok pikiran di dalam RUU Sistem Kesehatan Nasional. Slide berikutnya. Dan kita sudah sepakat banyaknya undang-undang di dalam sektor kesehatan yang saling tumpang tindih ini akan diupayakan persoalan semua undang-undang itu dirangkum pokok-pokok pikiran yang tumpang tindih itu di dalam RUU Sistem Kesehatan Nasional, maka metode yang dipakai adalah metode omnibus law. Karena kalau merevisi satu undang-undang lama, misalnya undang-undang rumah sakit, ada beberapa pasal yang tidak sesuai di amandemen sendiri. Undang-undang kesehatan, undang-undang perawatan, undang-undang kedokteran, ini akan lama. Maka sistem kesehatan nasional kita ini kita sepakat dengan menggunakan metode omnibus law. Yang seterusnya, lalu rencana strategis kesehatan. Slide berikutnya terus. Nah, saya kira Pak Menteri sudah konsisten. Rakernas kemarin tema yang diambil ada promotif preventif membentuk SDM unggul Indonesia Maju 2045. Terus lalu akreditasi puskesmas yang menjadi polemik awalnya mau dihapuskan karena terlalu boros, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip puskesmas, tetapi kemudian diambil jalan tengah akreditasi puskesmas lebih diarahkan pada upaya promotif preventif, tetap ditekankan pada UKM, di samping juga tetap UKP. Terus pada konteks harapan kita PPNI kan
mengusulkan satu desa satu perawat. Maka para guru ini kalau tidak dibangun melalui sistem regulasi yang kuat, ini akan sulit. Karena kalau sudah bunyinya satu desa satu perawat, pasti akan mudah dihitung ada berapa desa, ada berapa puluh ribu perawat, lalu ada sekitar 8-10 triliun APBN yang harus disediakan untuk mengambil kebijakan ini. Maka berbagai pertimbangan regulasi yang diarahkan di Komisi 9 sebetulnya ada satu peluang yang disebut dengan perawat atau komunitas desa, satu desa satu perawat. Yang terakhir, nah ini yang kita bahas. Komisi 9 terus rapat beberapa kali dengan mitra, Menteri Kesehatan, Kepala Gugus, Menaker, BPJS Kesehatan maupun Tenaga Kerja, BNP 2TKI, semua mitra. Seminggu bisa 3 kali, 4 kali sampai malam dini hari. Semua mengawal. Jadi tidak benar di media sosial yang mengatakan DPR RI tidak fokus pada COVID. Semuanya fokus. Bahkan yang jauh pun harus wajib dengan virtual. Semuanya isu-isu yang ada di dalam masyarakat kita angkat untuk kita carikan solusi. Ada beberapa kesimpulan lapangan yang saya kira menjadi pembahasan kita. Misalnya nomor 1, waktu APD kita itu terbatas. Awal-awal memang saya mau berkeliling ke beberapa rumah sakit puskesmas, persoalan APD ini membahayakan. Dan ini nggak sederhana karena seluruh dunia itu kekurangan APD. Dan APD kita itu impor. Dalam waktu cepat harus menyediakan APD yang cepat. Ini nggak mudah. Duit ada, barang nggak ada. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang nakal juga. Dia menimbun APD dengan harapan APD langka harganya mahal. Ini persoalan yang sangat kompleks. Maka persoalan APD bagi tenaga kesehatan termasuk perawat ini menjadi fokus perhatian kami dan seterusnya. Jadi termasuk juga insentif bagi tenaga medik semua. Pada akhirnya Menteri Keuangan mengambil keputusan untuk yang dokter spesialis 15 juta, dokter umum 10 juta, perawat 7,5, lalu yang lain 5 juta. Meskipun tidak variabelnya tidak detail, tapi ya bersusulan. Ya dari 75 triliun anggaran yang untuk kesehatan itu sebagian digunakan untuk insentif kesehatan. Termasuk juga memperluas jaringan laboratorium rumah sakit, termasuk juga rapid test, aturan penanganan, beberapa protokol kesehatan yang digunakan oleh APD, semua termasuk obat. Bahkan kami mengundang mitra asosiasi pengusaha obat, asosiasi pengusaha alkes, semuanya kita undang. Apa persoalan mereka, apa keluhan mereka. Kita carikan solusi terbaik dengan para mitra. Dan saya bersyukur Pak Menteri dan jajarannya bekerja sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Komisi 9. Dan kita side mas dan kita saksikan hari ini meskipun tidak terlalu cepat, tidak seperti negara-negara kaya yang dengan cepat bisa melakukan upaya-upaya yang lebih akselerasi. Kita lebih memilih upaya yang lebih aman antara persoalan kesehatan COVID ini harus selesai, tapi kehidupan rakyat, ekonomi rakyat, keseimbangan rakyat ini harus terjaga dengan baik. Karena Indonesia bukan negara kaya, variasi antar daerahnya demikian tinggi, kulturnya berbeda, pendidikannya berbeda, kedisiplinannya berbeda. Maka kita ambil jalan tengah yang terbaik, semuanya ditujukan agar COVID ini selesai, tetapi kehidupan rakyat tetap terjaga dengan baik. Saya kira itu moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Edi Haryanto. Selanjutnya sebelum ke pembicara